Yes, haleluya. Shalom Bapak Saudara, shalom. Selamat hari Minggu. Selamat pagi Bapak Saudara. Haleluya. Saya mengundang Bapak Saudara, kita bangkit berdiri. Kita mau menari buat Tuhan. Kita mau meninggikan Yesus Tuhan kita dengan sorak-sorai. Katakan haleluya. Haleluya. Woo! Terima kasih Tuhan. Kami mau menari buat kebaikan-Mu. Oh, terpuji nama-Mu Tuhan. Kami tinggikan Engkau. Hey, woo! Mari saudara katakan haleluya. Haleluya. Mari katakan dari tatanya yang kudus, mengalir sungai ke bumi, menyegarkan setiap jiwa yang berlindung kepada. Katakan sungainya Allah, sungainya Allah membuatku menari, sungainya Allah bebaskan hati, sungainya Allah membuatku bersuka dan ku bersuka Allah di sini. Haleluya. Mari sekali lagi baru saya katakan dari tatanya yang kudus, mengalir sungai ke bumi, menyegarkan setiap jiwa yang berlindung kepada. Katakan sungainya Allah, sungainya Allah membuatku menari, sungainya Allah bebaskan hati, sungainya Allah membuatku bersuka dan ku bersuka Allah. Sungainya Allah, sungainya Allah membuatku menari, sungainya Allah bebaskan hati, sungainya Allah membuatku bersuka dan ku bersuka Allah di sini. Mari katakan sungainya Allah membuatku menari, sungainya Allah bebaskan hati, sungainya Allah membuatku bersuka dan ku bersuka Allah. Sungainya Allah membuatku menari, sungainya Allah bebaskan hati, sungainya Allah membuatku bersuka dan ku bersuka Allah, dan ku bersuka dan ku bersuka Allah, dan ku bersuka dan ku bersuka Allah di sini. Hey, yeah. Haleluya. Saudara katakan haleluya. 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 Yesus kita dahsyat. Amin Bapak Saudara. Amin. Bilang kanan kiri Bapak Saudara, katakan Yesusmu dahsyat. Yesusmu dahsyat. Dahsyat, dahsyat. Yes, haleluya. Haleluya Bapak Saudara. Silakan duduk kembali Bapak Saudara dalam hadirat Tuhan. Baik, kita akan mendengarkan Voice of Pentecost. Tuhan Yesus memberkati Bapak Saudara. Shalom saudara. Di era Pentakosta ketiga ini, Gembala kita, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotra Harjo, terus menekankan mengenai pencurahan Roh Kudus yang terbesar dan terakhir, sedang dan akan terjadi, supaya menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah, kita perlu memahami bahwa amanat agung bukan hanya mengenai penginjilan untuk membawa orang-orang yang belum bertobat masuk ke dalam Kristus, namun mengenai mengajar orang-orang percaya supaya menjadi serupa dengan Kristus. Bagaimana hal tersebut dapat terjadi? Tuhan Yesus katakan, "Jadikan semua bangsa muridku." Pemuritan adalah bagian yang sangat penting dalam penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus. Kabar baiknya, di seluruh dunia, hampir semua gereja memiliki program pemuritan yang sudah berjalan sejak gereja tersebut ada. Namun, pada tahun 2021, Dr. George Barna dari Barna Research memberikan satu statement yang mengejutkan sebagai hasil survei mendalam mengenai generasi muda. Dia berkata, pelayanan yang dilakukan oleh gereja selama 5 dekade terakhir sudah tidak dapat digunakan lagi kepada generasi muda saat ini.
Pertanyaannya adalah, bagaimana kita menyesuaikan program-program pemuritan yang sudah ada supaya relevan dengan generasi kita saat ini? Salah satu jawaban yang disarankan oleh David Kinnaman dan Mark Matlock dalam buku Faith for Exiles adalah dengan pemuritan vokasional. Pemuritan vokasional dikatakan dapat membangkitkan satu generasi muda untuk menjadi resilient disciples atau murid-murid yang tangguh. Ciri-ciri resilient disciples adalah yang pertama, hadir beribadah di gereja dan aktif, bukan hanya sekedar datang untuk beribadah saja. Yang kedua, mereka percaya penuh pada otoritas kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, mereka berkomitmen secara pribadi kepada Tuhan Yesus, yaitu percaya bahwa Dia disalibkan dan dibangkitkan dari kematian dan mengalahkan dosa dan maut. Yang keempat adalah mereka menyatakan kerinduan dan percaya bahwa mereka dipanggil untuk mengubahkan masyarakat supaya menjadi lebih baik. Jadi, seperti apakah pemuritan vokasional yang dapat membangkitkan resilient disciples itu? Selain bersama-sama mempelajari Alkitab, murid-murid dibimbing dalam hal vokasi atau keahlian yang dimilikinya. Bayangkan seorang calon dokter yang dibimbing oleh seorang dokter ternama yang takut akan Tuhan. Selain mengarahkan untuk sukses sebagai seorang dokter, sang mentor juga membagi hidup dan pengalamannya bagaimana dia menjadi sukses dalam profesinya. Atau mungkin seorang pengacara yang berbagi tips untuk tetap takut akan Tuhan di saat menghadapi dilema moral. Pemuritan vokasional bukan hanya khotbah, berbagi cerita tentang kesuksesan atau mendapatkan kekayaan yang berlimpah. Namun pemuritan vokasional adalah mempersiapkan generasi muda untuk menjalani hidup mereka di dunia kerja dan bagaimana menghadapi situasi atau realita apabila mereka tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan. Pemuritan vokasional ada untuk anak-anak muda mengetahui dan menghidupi panggilan Allah dalam hidup mereka, terutama dalam area pekerjaan, tapi juga untuk mengarahkan ambisi mereka kepada kerajaan Allah. Setelah mengetahui dampak luar biasa dari pemuritan vokasional, hal-hal apa sajakah yang perlu diperhatikan untuk mewujudkannya? Yang pertama adalah aplikasi nilai-nilai kerajaan Allah. Generasi muda Kristen umumnya mengetahui bahwa iman Kristiani dan kehidupan sehari-hari adalah hal-hal yang tidak terpisahkan. Mereka juga tahu bahwa secara umum mereka dipanggil untuk mewarnai dunia secara positif dengan cara menjalani hidup sebagai murid-murid Kristus. Yang mereka butuhkan adalah bagaimana secara lebih spesifik menjalankannya di area pekerjaan yang spesifik pula. Yang kedua adalah hubungan antar generasi. Pemuritan vokasional berbicara mengenai menghubungkan generasi muda dengan generasi sebelumnya, sesuai dengan vokasi yang akan atau sedang mereka geluti. Ingin jadi politikus? Mintalah politikus Kristen yang sukses dan bersih menjadi mentornya. Ingin menjadi pengusaha startup? Mintalah pengusaha yang sukses membangun bisnis sendiri dan terbukti takut akan Tuhan menjadi mentornya. Mau menjadi tentara? Mintalah perwira yang hidup dalam firman menjadi mentornya. Atau mungkin terpanggil menjadi pengkhotbah. Selain masuk sekolah Alkitab, mintalah seorang pengkhotbah yang baik untuk menjadi mentornya. Poin yang ketiga adalah pemuritan vokasional membutuhkan komitmen yang serius. Pemuritan vokasional bukan ibadah raya atau kelas-kelas Alkitab, tetapi suatu kedekatan khusus antara murid dan mentor. Ini membutuhkan komitmen dan upaya yang lebih dari pihak mentor. Sang mentor membagikan bukan hanya hal-hal baik yang dia terima dan yang dilakukan dalam bidang pekerjaannya, tetapi juga dengan terbuka mengenai pengalaman buruk yang dialaminya. Mentor membagikan bagaimana ia menang atas semua hal itu. Dengan kuasa Roh Kudus di era Pentakosta ketiga ini dan melalui pemuritan vokasional, kiranya dibangkitkan generasi Yeremia yang menjadi resilient disciples. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Kasih Yesus. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu
Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari kita puji dan katakan, Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu, lebih dari harta, lebih dari harta. Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. We worship God. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kami tinggikan Engkau Tuhan, kami puji kebesaran-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Oh, kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Katakan kemuliaan, kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Mari Bapak Saudara saya di rumah saja katakan kemuliaan,
kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Sekali lagi, lalu saudara angkat pujianmu. Yang di rumah-rumah katakan, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Saya katakan kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi. Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Selamat pagi jemaat Tuhan GBI Golden Fatmawati. Kita bersyukur kepada Tuhan pada kesempatan ini. Tuhan berikan kepada kita waktu yang indah untuk mendengarkan firman Tuhan, bahkan merenungkan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kita. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih, kami bersyukur Tuhan baik, memberikan waktu yang baik kepada kami pada hari ini, mendengarkan firman Tuhan. Kami sangat percaya di minggu yang keempat pada bulan April ini, kami ditopang Tuhan, kami diberkati Tuhan. Kami juga percaya bahwa Tuhan menolong kami, serta senantiasa menjadi pelindung kami. Kami buka hati kami, dengarkan firman-Mu, dan berfirmanlah dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Pertama-tama saya mengucapkan kita selamat Paskah 2022. Tuhan memberkati saudara, tetap semangat dalam Kristus, dan hidup saudara diberkati oleh Tuhan. Tema firman Tuhan bagi kita pada saat pagi hari ini adalah memiliki hikmat. Memiliki hikmat. Mari kita baca kitab Amsal pasalnya yang kedua ayat 10 sampai dengan ayat 11. Amsal pasalnya yang kedua ayat 10 sampai dengan 11, firman Tuhan dikatakan demikian. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Sekali lagi saya baca ulang saudara sekalian, Alkitab berkata, karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu, kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau.
Penulis Amsal, saudara sekalian, menjelaskan kepada kita betapa, saudara sekalian, bahwa ternyata hikmat itu menjadi sangat penting. Hikmat adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Tentu bukan hanya saja hikmat, saudara-saudara, tetapi di sini dikatakan hikmat, pengetahuan, kebijaksanaan, dan kepandaian. 4 bagian ini, saudara sekalian, unsur ini sangat perlu kita pahami bersama-sama akan membawa kita menjadi orang-orang yang mampu mengelola segala sesuatu dengan baik. Ya, tentu menjadi pertanyaan bagi kita bersama-sama adalah, apa sih yang dimaksud dengan hikmat? Seperti apa sih hikmat tersebut? Bapak Ibu, kalau mencoba membaca dan menemukan makna kata dari kata hikmat, saudara-saudara, disebutkan, saudara-saudara sekalian, bahwa hikmat itu secara umum dalam teks Inggris dipakai kata wisdom. Wisdom, saudara-saudara sekalian, itu memiliki pengertian bahwa hikmat adalah orang yang memiliki pengertian, pemahaman yang dalam mengenai berbagai hal. Bisa tentang orang, bisa tentang barang, bisa tentang kejadian, bisa tentang situasi, bahkan bisa mengenai berbagai macam hal yang terjadi di sekeliling kita. Dan tentu, orang yang memiliki pemahaman akan menerapkan persepsi penilaian yang sesuai dengan pengertian tersebut. Jadi saudara sekalian, ternyata hikmat itu menjadi sangat perlu bagi kita bersama-sama. Sebab hikmat, saudara sekalian, akan membawa kita untuk mampu untuk mengerti, memahami segala keadaan. Saya sangat percaya seharusnya Bapak dan Ibu sebagai orang percaya memiliki hikmat. Kenapa? Karena itu akan mendorong kita menjadi orang-orang yang mampu mengelola hidup dengan baik. Ada banyak orang, saudara sekalian, dalam hidup ini yang tidak mampu mengelola kehidupan dengan baik. Karena apa? Karena mereka tidak punya hikmat. Sejatinya, saudara sekalian, hikmat itu terdapat di dalam hati dan pikiran kita. Nah, ada banyak orang berpikir, saudara sekalian, antara hati dan pikiran itu terpisah ya. Hati di sini, pikiran di sini. Sebetulnya, antara hati dan pikiran Bapak dan Ibu itu adalah terkoneksi dengan baik. Maka, kalau kita mencoba melihat dengan baik, antara hati dan pikiran, di sanalah, saudara sekalian, terdapat yang namanya hikmat tersebut. Maka, kalau kita mencoba memaknai kembali ayat firman Tuhan yang kita tadi baca dalam Amsal pasal 2, ayat 10 dan ayatnya yang ke-11 itu dikatakan apa? Dia memberikan kepada kita catatan yang luar biasa. Yang pertama, ada hikmat masuk dalam hati. Berarti sesuatu yang berada dalam diri kita. Lalu kemudian apa? Pengetahuan menyenangkan jiwa. Jadi Bapak dan Ibu perlu kita memiliki yang namanya pengetahuan. Ya. Dan juga kita perlu memiliki apa? Kebijaksanaan. Karena kebijaksanaan itu akan memelihara kita. Kita akan bijak mengelola hidup kita, bijak mengelola diri kita, bijak menempatkan diri kita. Bahkan dikatakan kepandaian akan menjaga kita. 4 unsur ini, saudara sekalian, perlu menjadi sangat penting bagi kita bersama-sama, yaitu hikmat, pengetahuan, kebijaksanaan, dan kepandaian. Kenapa? Karena ini akan berkolaborasi, terintegrasi, membuat hidup saudara dan saya menjadi orang-orang bijak. Saya berdoa, jemaat Tuhan di GBI Golden Fatmawati, saudara-saudara semuanya adalah orang-orang yang memiliki 4 hal ini, sehingga waktu saudara menata hidup akan mampu menata dengan baik. Meski ada persoalan datang bertubi-tubi, saudara sekalian, tapi saudara karena punya hikmat, saudara bisa mengerjakan perkara-perkara yang besar. Tentu menjadi pertanyaan, saudara sekalian, mengapa kita perlu memiliki hikmat? Mengapa orang-orang percaya perlu memiliki hikmat? Kenapa warga gereja, saudara sekalian, perlu mendapatkan hikmat, memiliki hikmat? Kenapa hamba-hamba Tuhan ataupun saudara sekalian para pendeta, gembala-gembala jemaat perlu memiliki hikmat, saudara? Ada 3 jawaban sederhana bagi kita bersama-sama pada saat pagi hari ini. Dan yang pertama adalah karena hikmat adalah harta yang paling berharga. Hikmat adalah harta yang paling berharga. Dalam Amsal pasalnya yang ke-8, 10, 11 dikatakan, terimalah didikanku lebih daripada perak, dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan. Lihat, karena hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya.
Saudara perhatikan kata penulis Amsal, saudara sekalian, dikatakan apa? Karena hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Saya berpikir saudara sekalian, hari ini kita mulai merubah pola pikir kita di hadapan Tuhan. Termasuk juga di hadapan sesama teman kita. Ada banyak orang berpikir saudara sekalian, harta yang paling mahal harganya adalah, kalau dia bisa saudara sekalian memiliki deposito yang banyak. Kalau mereka memiliki yang namanya perhiasan-perhiasan, emas, berlian, permata, dan yang lain-lain, saudara. Atau kadang-kadang orang berpikir kalau mereka punya pendidikan yang tinggi, makanya mereka kuliah S1, S2, S3, dan seterusnya, saudara. Alkitab berkata kepada kita, hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Saudara bisa melihat di sini bahwa ternyata hikmat saudara sekalian lebih mahal daripada emas dan perak. Bahkan karena saudara sekalian nilainya tidak dapat digantikan dengan uang, saudara. Maka kan pertanyaannya adalah, mengapa hikmat itu harta yang mahal, saudara? Mengapa? Dan kemudian kita akan mulai mencoba merenungkan seperti apa rupanya hikmat tersebut sehingga disebut harta yang mahal. Saudara, kalau harta yang kita dapatkan dari dunia ini, uang, kekayaan, dan lain-lain, itu dalam sekejap, saudara sekalian, itu bisa hilang. Hikmat, saudara, tidak akan mungkin hilang. Kecuali orang itu berubah total menjadi orang yang brutal ataupun orang yang tidak hidup dengan baik di hadapan Tuhan, ya bisa, saudara. Tetapi pernyataan saya adalah, hikmat itu menjadi harta yang mahal. Yang pertama adalah karena hikmat menolong kita untuk hidup bijaksana. Hikmat menolong kita untuk hidup bijaksana. Artinya apa? Kita bisa menjadi bijak terhadap apa saja yang ada dalam hidup kita. Bijak terhadap diri kita, juga kepada orang lain. Bijak terhadap apa yang kita miliki. Sehingga saudara sekalian, kita tidak menjadi orang yang kemudian aji mumpung, saudara. Orang-orang yang hidup saudara sekalian hari ini perlu mempelajari bahwa mereka perlu mendapatkan hikmat. Yang kedua, hikmat memampukan kita membuat keputusan-keputusan yang tepat. Saudara lihat, banyak kesalahan anak-anak Tuhan pada hari-hari ini, mereka membuat keputusan yang salah karena mereka tidak punya hikmat. Dari keputusan yang salah itu imbasnya apa, saudara? Imbasnya adalah akhirnya mereka mengalami apa? Kehidupan yang morat-marit. Saya sangat mendorong kita, tidak ada di antara kita yang memiliki keputusan yang salah. Oleh karena apa? Kita terburu-buru membuat keputusan, atau oleh karena kita nggak berhikmat, saudara. Hikmat akan mendorong kita membuat keputusan yang tepat. Maka hidup kita pasti akan lebih bernilai. Yang ketiga, hikmat mengarahkan kehidupan kita di jalan yang benar. Ada banyak orang berkata seperti ini, saudara-saudara sekalian. Orang belajar saudara-saudara dari kegagalan. Makanya ada orang berkata learning by error. Ya, itu adalah orang-orang yang salah, saudara. Harusnya ada orang yang berkata learning by doing. Jadi sambil mereka mengerjakan, mereka saudara sekalian belajar. Tapi tahukah saudara, salah satu sifat daripada anak-anak Tuhan harusnya adalah mereka tiba pada posisi yang disebutkan dengan learning by wisdom. Saudara bisa belajar karena hikmat Tuhan dalam diri saudara. Saudara bisa belajar karena hikmat Tuhan menguasai hidup saudara. Dan itu akan membuat kita menjadi pribadi yang luar biasa di hadapan Tuhan. Yang keempat, hikmat mendorong kehidupan kita untuk berkualitas. Saudara tahu, itulah hebatnya daripada hikmat. Makanya setiap orang berhikmat, hidupnya pasti tenang. Mampu mengelola seluruh hidupnya, bahkan seluruh apa yang di sekelilingnya. Salah satu contoh yang bisa kita pelajari saudara-saudara sekalian, nanti saudara bisa baca dalam kitab Daniel pasal 1 ayat 17. Saudara melihat di sana bahwa Daniel adalah sosok pelayan dan pemimpin yang memiliki hikmat. Disodorkan kepadanya saudara sekalian makanan yang menjadi minuman raja ataupun makanan berkualitas istana. Bahkan juga minuman berkualitas istana. Tapi dia saudara sekalian dengan hikmat Tuhan menetapkan diri, tidak menajiskan dirinya dengan makanan dan minuman itu. Saudara tahu, pada akhirnya di tengah-tengah kerajaan Babel, Daniel yang adalah sosok pelayan pemimpin milik hikmat tersebut, dia mampu saudara sekalian mengatasi berbagai macam persoalan-persoalan yang ada di negeri Babel.
Kalau Bapak Ibu baca nanti kitab Daniel, saudara akan ketemu di sana hal yang luar biasa. Daniel itu sudah hidup di zamannya Raja Babel yang bernama Nebukadnezar. Dia juga sudah hidup di zaman raja yang bernama, saudara sekalian, Belshazzar. Tapi dia hidup juga saudara di zaman kerajaan Darius dan Kores. Lama hidup daripada Daniel tersebut, saudara sekalian, dan dia memiliki rekam jejak yang hebat. Sebenarnya, kenapa dia bisa seperti itu? Karena dia adalah seorang berhikmat. Maka dengan hikmat, saudara sekalian, Daniel mampu menolong kerajaan Babel. Daniel mampu hidup taat kepada Tuhan, bahkan saudara sekalian lebih taat kepada Tuhan dibanding dengan manusia. Itu artinya apa, saudara sekalian? Kehidupan Daniel menjadi lebih berkualitas. Saudara sekalian, dengan hikmat kita akan dapat membuat hidup ini lebih berharga. Lebih berharga daripada apa? Daripada harta, uang yang ada kita miliki bersama. Saya sangat mendorong kita bersama-sama, saudara sekalian, supaya kita semua memiliki hikmat yang dari Tuhan. Saudara harus terus berjuang, bahkan juga memohon kepada Tuhan, sehingga kita diberikan hikmat oleh Tuhan. Yang kedua, mengapa perlu memiliki hikmat, saudara sekalian? Jawabannya yang kedua adalah karena hikmat menunjukkan kualitas hidup orang percaya. Hikmat menunjukkan kualitas hidup. Dalam 2 Samuel 14 ayat 17 dikatakan, juga hambamu ini berpikir perkataan Tuanku Raja tentulah akan menenangkan hati. Sebab seperti malaikat Allah demikianlah Tuanku Raja dapat membeda-bedakan apa yang baik dan yang jahat. Dan Tuhan Allahmu kiranya menyertai Tuanku. Saudara tahu, bacaan dalam 2 Samuel pasal 14-17 ini adalah teks tentang Raja Daud ketika menghadapi Absalom dan Yoab yang adalah musuh di sekelilingnya. Saudara tahu, Absalom itu sendirilah anak daripada Raja Daud. Tapi ternyata, saudara sekalian, Absalom itu memberontak terhadap ayahnya. Bahkan dia ingin mengkudeta ayahnya sebagai raja di Israel, saudara. Jadi Bapak dan Ibu, kalau lihat sekarang ada fenomena-fenomena mau ada kudeta dan kudeta, zaman dulu juga sudah ada, Bapak Ibu. Nah, hal yang perlu kita pelajari adalah ternyata dengan hikmat kita bisa memiliki kualitas hidup. Belajar daripada Raja Daud, saudara sekalian. Raja Daud luar biasa, saudara sekalian. Dia memiliki hikmat dan akhirnya dia memiliki kualitas kehidupan. Bagaimana kita bisa melihat, saudara, kualitas kehidupan ini? Dia bisa, saudara sekalian, menyelesaikan masalahnya dengan anaknya Absalom. Wow. Saya yakin dan percaya, saudara-saudara sekalian, kalau saudara hari ini punya pergumulan, persoalan, masalah antara suami dengan istri, istri dengan suami, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, atau mungkin mertua dengan menantu, menantu dengan mertua, saya yakin dan percaya, saudara-saudara sekalian, kalau saudara punya hikmat daripada Tuhan, akan mampu menyelesaikan masalah. Jadi hidup yang berkualitas, saudara sekalian, sebetulnya ditandai dengan bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan. Ada yang salah dari orang Kristen, saudara sekalian, pada hari-hari ini. Apa itu? Mereka selalu minta doa kepada Tuhan supaya menyelesaikan masalah. Sementara mereka sendiri tidak melakukan tindakan upaya, saudara. Orang yang berhikmat, saudara sekalian, mereka mampu melakukan langkah-langkah baik menyelesaikan masalahnya. Apa masalahmu pada hari ini? Saya sangat percaya dengan hikmat Tuhan, saudara bisa menyelesaikan. Itu adalah apa? Tanda kualitas hidup. Yang kedua, Daud, saudara sekalian, dengan hikmat mampu menata kerajaannya dengan baik. Saudara lihat perjalanan Daud itu begitu, saudara sekalian, mengalami yang namanya rupa-rupa persoalan. Dia belum sampai kepada istana kerajaan saja, saudara sekalian, sudah banyak pergumulannya. Apalagi dengan siapa? Dengan Saul. Belum lagi, saudara sekalian, pergumulan Daud dengan orang-orang baik sekelilingnya. Tetapi yang menarik adalah hikmat yang ada pada Daud, saudara-saudara sekalian, mampu membuat dia menata seluruhnya, termasuk kerajaannya. Apalagi, saudara sekalian, yang ketiga inilah Daud mampu menghadapi para lawannya dengan berani dan tegas. Itu artinya apa, saudara sekalian? Kualitas hidup. Orang-orang yang memiliki kualitas hidup, saudara sekalian, pasti mereka adalah orang-orang yang mampu mengelola segala sesuatu dengan baik.
Saya sangat berdoa saudara-saudara sekalian, seluruh jemaat Tuhan di GBI Golden Fatmawati, saudara diberkati Tuhan, karena saudara memiliki hikmat yang daripada Tuhan. Hari-hari ini saudara sekalian ada sosok yang viral saudara sekalian yang bisa kita lihat di media televisi, bahkan juga di berbagai macam saudara sekalian berita di internet, yang sering disebut dengan Juragan 99. Ya, ada julukan kepada orang ini saudara sekalian yang disebut dengan Crazy Rich Malang. Namanya lah Gilang Widya Pramana. Kaya raya saudara sekalian. Bahkan kadang-kadang disebut mendadak kaya saudara-saudara. Tetapi aneh bin ajaib saudara, akhir-akhir ini kemudian orang yang kaya raya ini yang tidak berhikmat menurut saya saudara-saudara sekalian, akhirnya apa? Berurusan dengan hukum. Saudara lihat, harta, uang kekayaan saudara sekalian dia miliki. Tetapi apa yang terjadi saudara sekalian? Harta kekayaannya dimiliki ini saudara sekalian, wah, kalau di Indonesia saudara-saudara ini adalah sasaran empuk daripada apa? Orang yang bekerja di pajak saudara ya. Makanya kalau Menteri Sri Mulyani, Menteri Keuangan melihat orang-orang saudara sekalian yang tiba-tiba mendadak kaya saudara ya. Apalagi saudara sekalian Juragan 99 ini ada agendanya juga di televisi, bahkan juga dia punya banyak anak perusahaan saudara ya. Salah satu mungkin yang booming yang saudara tahu adalah MS Glow, itulah bagian daripada Juragan 99 Corporation, G99 Corporation saudara ya. Tetapi yang aneh dan mendadak saudara, pada akhirnya dia berurusan dengan hukum. Kenapa? Karena nggak berhikmat saudara. Kalau saudara pernah melihat YouTube-nya dia, di awal dia saudara sekalian mendapatkan jet pribadi saudara, wah dia mengumbar dengan luar biasa. Belakangan baru dia berkata, ternyata dia nggak pernah membeli yang disebutkan jet tersebut saudara. Ini sesuatu yang sangat aneh dan mendadak. Saudara lihat, orang-orang boleh kaya, orang-orang boleh memiliki segala-galanya. Tapi kalau tidak punya hikmat saudara sekalian, ternyata hidup mereka mengalami banyak problem dan permasalahan. Saya sangat berdoa, sedang sama Tuhan, semua saudara dan saya, kita adalah orang-orang berhikmat karena akan mampu memiliki kualitas hidup. Dan kita bisa mengelola segala-galanya. Yang ketiga dan terakhir saudara-saudara sekalian, mengapa kita perlu memiliki hikmat? Mengapa kita perlu memiliki hikmat? Jawabannya adalah karena hikmat memberi jalan keluar bagi kita. Hikmat memberi jalan keluar bagi kita. Dalam Alkitab, saudara-saudara sekalian, 1 Raja-Raja pasal 3, 23, 25 dikatakan, lalu Raja berkata, yang seorang berkata, anakku lah yang hidup ini, anakmu lah yang mati. Yang lain berkata, bukan, anakmu lah yang mati dan anakku lah yang hidup. Sesudah itu Raja berkata, ambilkan aku pedang. Lalu dibawalah pedang ke depan Raja. Kata Raja, penggallah anak yang hidup ini menjadi 2 bagian. Berikan setengah kepada yang satu, yang setengah lagi kepada yang lain. Saya yakin pasti saudara sekalian, saudara ketika membaca teks ini, saudara bisa menduga siapa kira-kira raja itu. Benar, Raja Salomo. Salomo dengan hikmat yang luar biasa saudara sekalian, ternyata itu yang membuat dia mampu menemukan jalan keluar. Hikmat memberikan kepada kita jalan keluar saudara. Apa yang terjadi dengan Salomo saudara sekalian? 2 wanita saudara sekalian saling mengaku bahwa mereka waktu melahirkan anak, lalu mereka satu rumah, kemudian yang satu anaknya meninggal, kemudian dia merebut anak yang masih hidup. Lalu kemudian saudara sekalian mereka rebut-rebutan dan perkara ini sampai di depan Raja Salomo. Salomo yang punya hikmat saudara sekalian berkata apa? Ambilkan aku pedang. Karena di antara mereka ini semua tarik-menarik supaya adil, udah dibelah saja itu anak. Kasih separuh buat dia, kasih separuh buat yang satu. Ternyata ketika keputusan itu diambil saudara sekalian, ketika mau dibelah anak itu, orang tua yang punya anak itu merasa belas kasihan kepada anak itu, berkata, sudahlah Raja, kasihlah anak itu kepada dia. Sang Raja berkata, berikanlah anak itu kepada dia, karena dialah ibunya. Saudara lihat, jalan keluar akan permasalahan yang dihadapi saudara sekalian, ternyata ditemukan ketika apa? Ketika memiliki hikmat. Dan saudara tahu, keputusan Raja Salomo untuk menyelesaikan masalah ini membuat dia menjadi terkenal dengan hikmatnya dan menjadi orang-orang yang luar biasa. Saya sangat berdoa saudara sekalian, semua kita hari-hari ini memiliki hikmat. Kenapa? Karena kita akan dimampukan menemukan jalan keluar.
Roh Kudus yang luar biasa tersebut, saudara sekalian, akan memberikan kepada kita kemampuan dengan hikmat sehingga way out akan masalah kita, akan pergumulan kita akan diselesaikan Tuhan. Saudara bisa melihat nanti dalam Nehemia pasal yang ketiga sampai dengan 4. Saudara akan menemukan di sana Nehemia bagaimana dia dengan hikmat Tuhan menyelesaikan permasalahan yang luar biasa, saudara sekalian. Walaupun tantangannya luar biasa, pergumulannya luar biasa, namun Nehemia menjadi orang yang menemukan jalan keluar. Karena apa? Dia berdoa dan minta hikmat kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya ingin berkata kepada kita pada hari ini, apapun permasalahanmu, apapun pergumulanmu, apapun yang kau hadapi pada hari ini, engkau mampu menyelesaikannya asal engkau berdoa kepada Tuhan dan minta hikmat kepada Tuhan. Mungkin saudara berkata, Pak, di masa pandemi seperti sekarang, bagaimana saya bisa bertahan hidup? Dengarkan dengan baik. Kalau engkau minta hikmat kepada Tuhan, Tuhan pasti akan berikan jalan keluar. Tuhan bisa berikan kreativitas bagimu, sehingga engkau bisa menghasilkan sesuatu. Ada banyak orang, saudara sekalian, menyerah dengan keadaan, tetapi dengarkan dengan baik. Orang yang punya hikmat pasti akan menemukan jalan keluar daripada Tuhan. Pertanyaannya, saudara sekalian, maukah kita mendapatkan hikmat? Maukah kita mencari dan memiliki hikmat tersebut, saudara sekalian? Kalau itu yang kau lakukan, pasti engkau bisa menemukan jalan keluar untuk permasalahanmu. Bagaimana caranya kita mendapatkan hikmat? 3 saran yang sederhana. Yang pertama, belajar firman Tuhan, takutlah akan Tuhan. Amsal 1 ayat 7 berkata apa? Permulaan hikmat dan didikan adalah takut akan Tuhan. Belajar firman Tuhan, takut akan Tuhan. Ini yang membuat kita, saudara sekalian, untuk apa? Memiliki hikmat. Karena itu, saudara sekalian, saya ingin berkata kepada saudara sekalian, hikmat tidak didapatkan, saudara sekalian, di bangku kuliah. Hikmat tidak didapatkan, saudara sekalian, karena orang menempuh pendidikan yang tinggi-tinggi sampai tingkat doktoral. Tapi hikmat didapatkan karena belajar firman Tuhan dan takut akan Tuhan. Saya percaya itu akan kemudian mengubah kehidupan kita. Yang kedua, bagaimana cara mendapatkan hikmat? Terima nasihat dan didikan orang tua. Kalau saudara nanti membaca kitab Amsal 1 ayat 8-9, maka saudara akan menemukan di sana bagaimana kita harus belajar menerima didikan orang tua. Mungkin saudara berpikir, saudara sekalian, orang tua saya kuno, Pak. Atau saudara mungkin berkata, orang tua saya, ya gaptek, Pak. Iya, bukan orang kekinian. Betul, tapi dengarkan dengan baik. Orang tua adalah orang yang sudah lebih dulu hidup dari kita, memiliki banyak asam garam tentang kehidupan ini. Pasti dia memberi kepada kita pengalaman-pengalamannya. Dan hikmat akan membuat kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Yang ketiga dan terakhir, bagaimana cara mendapatkan hikmat? Carilah hikmat sama seperti mencari harta yang terpendam. Artinya apa? Tidak mungkin, saudara, hikmat itu kita terima, kita miliki, kalau kita tidak melakukan upaya mencarinya. Jadi saya percaya ketika kita mencari hikmat, maka kita akan ketemu. Dan kalau sudah ketemu dengan hikmat itu, gunakanlah untuk kehidupanmu dan memuliakan nama Tuhan. Saya berdoa, saudara sekalian, dengan hikmat Tuhan, kita akan menjadi pribadi yang berkenan, dan kita juga harus menjadi pribadi yang mampu mengelola kehidupan, menyelesaikan permasalahan, bahkan mendapatkan sebuah kehidupan yang berkualitas. Dan saya percaya itu hanya ada dan mungkin ada karena Kristus memberikan hikmatnya kepada kita. Jemaat Tuhan di GBI Golden Fatmawati, saya berdoa Bapak dan Ibu semuanya memiliki hikmatnya daripada Tuhan, sehingga saudara mampu mengelola hidup dan mengukir prestasi dan hidup yang berkualitas. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati saudara sekalian dan membawa saudara mengalami sukacita di dalam Tuhan. Amin. Itu firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu oleh anugerah-Mu kami diberi firman Tuhan pada hari ini yang mengajar kami, mendorong kami supaya kami memiliki hikmat. Kami sangat percaya tidak ada sumber hikmat selain daripada Engkau. Karenanya kami berdoa dalam nama Yesus, kiranya Engkau memberikan kepada kami. Khususnya untuk jemaat-Mu di GBI Golden Fatmawati, dalam nama Yesus,
Biar firman ini menolong mereka. Dan biar setiap mereka memiliki hikmat yang luar biasa. Sehingga mampu mengelola kehidupan, mampu menyelesaikan permasalahan, dan mampu mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa di hadapan Tuhan. Terima kasih, ini doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Bila ada di antara jemaat-jemaat Tuhan yang hari ini mengalami persoalan, bahkan juga berbagai macam tantangan kehidupan, dalam nama Yesus, Tuhan berilah hikmat-Mu kepada mereka, sehingga mereka mampu menangani dan menyelesaikan masalah tersebut, dan mereka pada akhirnya bersuka cita mengalami jalan keluar daripada Tuhan. Ini doa kami di depan-Mu. Berkati gereja ini, berkati pelayanan ini, dan Engkau terus menyatakan kemurahan-Mu bagi setiap mereka. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur dan berterima kasih untuk firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari katakan, kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diadukan dan dipuji. Datanglah kerajaan Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari saya memuji, katakan, kemuliaan, kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diadukan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Terimalah damai sejahtera, sukacita, dan kasih Allah berlimpah-limpah di dalam anaknya Tunggal Yesus Kristus dan persekutuan indah dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai Yesus jemput kedua kali di awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan telah menerima berkat dari Tuhan Yesus, katakan amin.